Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 4 Istanbul yang soleh dan solehah. Bertemu kembali dengan Miss Intan dalam pelajaran tematik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 5, subtema 1, muatan bahasa Indonesia dan SBDP. Muatan bahasa Indonesia. Menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Kita tentu pernah membaca dan menyimak suatu cerita. Kemampuan kita dalam memahami isi bacaan dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan. Untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, kita perlu memahami isi bacaan dengan cara menemukan semua informasi penting yang ada di dalamnya. Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Semua informasi penting dapat kita peroleh jika kita telah menemukan kata kunci. Kata kunci adalah kata atau istilah yang merupakan inti dari bacaan. Semua informasi penting yang kita temukan sangat bermanfaat untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Suatu pertanyaan biasanya mengandung kata tanya seperti berikut. Yang pertama, kata tanya apa? Untuk menanyakan benda atau peristiwa. Yang kedua, kata tanya siapa? Untuk menanyakan tokoh di dalam cerita. Yang ketiga, kata tanya di mana? Untuk menanyakan tempat. Yang keempat, kata tanya kapan? Untuk menanyakan waktu. Yang kelima, kata tanya mengapa untuk menanyakan alasan atau sebab. Dan yang keenam, kata tanya bagaimana untuk menanyakan cara, proses, atau tahapan. Biasanya jawaban dari pertanyaan bisa tersurat atau tersirat di dalam teks. Jawaban tersurat berarti jawaban tertulis jelas pada kalimat-kalimat dalam teks. Sedangkan jawaban tersirat berarti jawaban harus disimpulkan dulu berdasarkan informasi dalam teks. Menyampaikan jawaban dan menceritakan kembali isi teks. Untuk menjawab pertanyaan dengan tepat, kita terlebih dulu perlu membaca dan memahami isi bacaan dengan baik. Semua informasi penting tersebut dapat kita temukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Salah satu cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Dengan membaca dalam hati, kita dapat lebih cermat mencari hal-hal penting di dalam teks tersebut, serta menjawab pertanyaan yang diberikan. Setelah membaca dengan baik, kita diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, lalu kita dapat menceritakan kembali isi teks. Caranya adalah dengan merangkai kembali jawaban-jawaban yang kita tulis menggunakan bahasa yang baik dan berurutan. Jika kita menceritakan kembali dalam bentuk lisan, kita sebaiknya menceritakan dengan lafal dan intonasi yang jelas. Dengan demikian, informasi yang kamu sampaikan dapat dipahami baik oleh pendengar. Menjelaskan informasi dari teks yang dibaca. Ingat kembali bahwa informasi merupakan sekumpulan data atau fakta yang diolah dengan cara tertentu, sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Untuk dapat menemukan informasi penting, kita perlu membaca teks dengan seksama dan menemukan semua kalimat utama yang mengandung kata kunci.
Berikut adalah langkah-langkah untuk mengidentifikasi informasi dari suatu teks. Yang pertama, perhatikan judul teks. Yang kedua, bacalah teks dengan seksama. Yang ketiga, temukan semua kata kunci dalam tiap paragraf. Yang keempat, pahamilah kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut. Dan yang kelima, semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting dari teks tersebut. Mempresentasikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Agar lebih mudah untuk mengingatnya, kita dapat menyajikan informasi penting dari teks yang telah dibaca dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara untuk menyajikan konsep, ide, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Pada peta pikiran, topik utama teks biasanya dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Penyajian informasi dalam bentuk peta pikiran diharapkan dapat membantu kita untuk mempelajari informasi dengan lebih cepat dan efisien. Muatan SBDP. Nada. Nada diartikan sebagai bunyi yang teratur. Nada memiliki tingkatan bunyi rendah maupun tinggi. Nada dapat ditulis dalam notasi balok. Di dalam notasi balok, tiap nada disimbolkan dengan bulatan hitam beserta tiang. Simbol tersebut terdapat di atas garis-garis yang bernama para nada. Perhatikan gambar berikut. Garis-garis untuk not balok disebut dengan para nada. Tinggi rendahnya suatu nada dalam notasi balok sesuai dengan letak bulatan hitam tersebut di garis para nada. Semakin tinggi letak bulatan hitam, maka semakin tinggi pula suatu nada dan sebaliknya. Menyanyikan lagu maju tak gentar sesuai nada dan tempo. Cepat atau lambatnya suatu lagu disebut tempo. Tempo akan mempengaruhi ketukan masing-masing nada. Tempo lambat disebut largo, tempo sedang disebut moderato, dan tempo cepat disebut allegro. Terdapat pula tempo marcia yang menandakan lagu tersebut dinyanyikan mengentak seperti orang berbaris. Lagu maju tak gentar dinyanyikan dengan tempo marcia. Kita perlu menyanyikannya dengan lantang, tegas, dan memperhatikan tinggi rendahnya nada. Dengarkanlah lagu maju tak gentar berikut ini. Serentak
Makna lagu Maju Tak Gentar adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengandung makna bahwa kita harus berani, pantang menyerah, dan bersatu dalam membela negara. Yang kedua, mengandung nilai-nilai baik, yaitu semangat perjuangan. Yang ketiga, menanamkan sikap cinta tanah air dan bangsa. Dan yang keempat, saat menyanyikannya, kita akan merasakan semangat juang para pahlawan. Nah, itu adalah makna dari lagu Maju Tak Gentar. Oke teman-teman, demikianlah pembelajaran tematik tema 5 subtema 1 muatan bahasa Indonesia dan SBDP pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.